Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang PDTO, Power Tool. Berikut videonya. PDTO. Kita akan membahas tentang Power Tool. Power Tool adalah alat yang menggunakan tenaga listrik, pneumatik atau udara bertekanan, hidrolik dalam pengoperasiannya. Yang pertama kita akan membahas tentang mesin bor. Mesin bor jenis mesin yang berfungsi membuat lubang pada benda kerja. Jenis mesin bor meja. Mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil sampai dengan diameter 16 mm. Prinsip kerja mesin bor meja dengan meneruskan putaran motor listrik ke poros mesin sehingga poros berputar. Poros berputar berfungsi sebagai pemegang mata bor yang dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Kedua, mesin bor tangan. Dalam mesin bor yang berbentuk mirip seperti pistol dan pengoperasiannya dengan menggunakan tangan. Mesin bor tangan dapat dibawa kemana-mana sesuai tempat pengerjaan benda. Mesin bor tangan digunakan untuk melubangi plat logam, kayu maupun tembok. Mesin bor tangan juga dapat digunakan untuk mengencangkan baut maupun melepas baut karena dilengkapi dua arah putaran, yaitu kanan dan kiri. Yang ketiga, mesin bor radial. Dirancang khusus untuk membuat lubang pada benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini langsung dipasang pada lantai, sedangkan meja mesin telah terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Pada mesin bor radial, benda kerja tidak bergerak. Untuk mengebor benda kerja, poros utama pada mesin dapat digeser ke kanan dan ke kiri serta digerakkan naik turun melalui perputaran batang berulir. Bagian mesin bor, cekam bor, digunakan untuk memegang mata bor bertangkai silindris. Cekam bor mempunyai 2 atau 3 rahang penjepit. Ukuran cekam bor ditunjukkan oleh diameter terbesar dari mata bor yang dapat dicekam. Yang kedua, sarung pengurung atau sarung tirus. Sarung pengurung digunakan untuk memegang mata bor yang bertangkai tirus. Tangkai dan sarung pengurung terbentuk tirus agar sarung dan mata bor dapat saling mengunci pada saat mesin bor ditekan. Yang ketiga, pemegang benda. Pemegang benda kerja pada proses pengeboran diperlukan untuk memegang benda kerja agar posisinya tetap dan tidak bergerak. Terus mata bor. Mata bor merupakan alat potong yang digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Mesin gerinda. Mesin ini berfungsi mengasah benda kerja, membentuk benda kerja, merapikan hasil potongan, menghaluskan benda kerja. Jenis mesin gerinda. Mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan merupakan mesin gerinda yang dapat dibawa kemana-mana dan dipegang dengan menggunakan tangan untuk memutar roda gerinda. Roda gerinda yang digunakan pada mesin gerinda tangan adalah sebuah piringan gerinda tipis. Mesin gerinda tangan dapat digunakan untuk mengikis permukaan benda kerja maupun memotong benda kerja. Gerinda tangan biasanya digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja setelah proses pengelasan, terutama pada benda kerja yang berukuran besar. Yang kedua, mesin gerinda duduk merupakan mesin gerinda yang diletakkan pada dudukan di bangku kerja. Pada saat melakukan penggerindaan, benda kerja didekatkan dan ditempelkan ke roda gerinda yang berputar hingga permukaan benda kerja terkikis oleh roda gerinda.
Roda gerinda yang digunakan pada mesin gerinda duduk berukuran lebih tebal daripada roda gerinda pada mesin gerinda tangan. Mesin gerinda duduk banyak digunakan untuk mengasah pahat, mengikis benda kerja, dan menghaluskan permukaan benda kerja setelah proses pengelasan. Yang ketiga, mesin gerinda potong. Mesin gerinda potong merupakan mesin gerinda yang digunakan untuk memotong benda kerja yang terbuat dari bahan plat ataupun pipa. Roda gerinda yang digunakan adalah piringan gerinda tipis yang diputar dengan kecepatan tinggi. Prinsip kerja gerinda potong sama seperti gergaji. Hanya mesin gerinda potong dapat memotong benda kerja plat ataupun pipa dari bahan baja dengan cepat. Pemotongan benda kerja pada saat penggerindaan dilakukan oleh roda gerinda. Roda gerinda merupakan alat pengasah atau penyayat pada mesin gerinda yang berbentuk bundar seperti roda. Batu gerinda merupakan alat potong pada mesin gerinda yang mempunyai penyayatan yang sangat halus, sangat geram, yang dihasilkan berbentuk butiran debu. Berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis batu gerinda, antara lain roda gerinda datar digunakan untuk melakukan penggerindaan pada alat-alat potong seperti kepala tap, mata bor, dan sebagainya. 3. Kunci impact. Kunci impact merupakan kunci untuk melepas mur dan baut dengan cepat. Kunci impact juga memanfaatkan sumber tenaga listrik dan hidrolik. Kunci impact mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Salah satu jenis kunci impact adalah kunci impact pistol. Kunci impact pistol mempunyai bentuk dan prinsip kerja sama dengan bor tangan. Hanya saja sumber tenaga bor tangan menggunakan tenaga listrik dan kunci impact pistol menggunakan tenaga kompresor. Kunci impact pistol menggunakan bantuan tekanan udara. Jika udara pada kompresor habis atau tidak ada, maka kunci impact pun tidak dapat bekerja. Tekanan yang dihasilkan kunci impact kurang kuat dibandingkan mesin bor tangan. Dalam melepas baut dan mur, kunci impact menggunakan mata soket yang ukurannya sesuai dengan ukuran baut dan mur. Mata soket tersebut berwarna hitam dengan ukuran yang sama dengan mata soket pada kunci soket. Ukuran mata soket kunci impact harus disesuaikan dengan ukuran mur dan baut yang akan dikerjakan. Obeng pneumatik. Obeng ini digunakan untuk membuka skrup yang memiliki momen pengencangan yang tinggi. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.